Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langkah yang pertama, mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di kelas rumah yang kita cintai ini. Sahabat yang kita salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kalimat Efektif. Di sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kalimat Efektif, yaitu latar belakangnya. Kalimat efektif itu bervariasi di dalam sebuah alinea. Kalimat yang bervariasi itu merupakan hal yang menarik. Kalimat itu dapat meriangkan pembaca bukan saja karena memahaminya mudah, tetapi terutama karena sifatnya yang menyenangkan. Yang kedua, pembahasan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat secara kajian bahasa diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat menampak sangat signifikan. Yang kedua, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang kelompok sebagai sebuah pedoman berpikir atau bertindak. Yang ketiga, syarat-syarat. Hal menggunakan tanda baca maupun ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, sistematik. Tersusun kalimat yang tepat atau sistematik termasuk syarat kalimat efektif. Yang keempat, karakteristik adalah penghemat kata, kecermatan, kesepakatan, kesepadan, struktur logisan, keparelan untuk ketigasan. Yang kelima, predikat atau P, objek atau O, pelengkap atau PL, dan keterangan atau keterangan. Yang keenam, yang terakhir, menggunakan kata di yang benar, yaitu menggunakan unsur kata kalimat efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Fadlan. Baik, terima kasih saudari Lamsina. Saya akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh saudari Lamsina, yaitu tujuan dari kalimat efektif. Mengapa kalimat efektif itu penting? Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Sedangkan manfaatnya ialah menghindari unsur dari yang sama pada kalimat majemuk. Adapun pengertian kalimat efektif ialah efektif secara kajian bahasa diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat berdampak sangat signifikan. Lebih khususnya, efektif melibatkan semua sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga tidak menyisakan satu sumber daya pun yang menganggur. Ciri kalimat efektif adalah tegas, sedikit minimalis, jelas, namun berdampak besar. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Kelima, penggunaan kata di yang benar. Keenam, 12 penggunaan huruf kapital yang benar dalam buku atau karya ilmiah. Dan ketujuh, pengertian kalimat, unsur, dan lengkap dengan contoh spoknya. Sedangkan kedelapan adalah 15 jenis kata hubung lengkap dengan contohnya. Sekian dari saya. Selebihnya akan disambung dengan teman kita yang bernama Muhammad Aldi. Terima kasih kepada saudara saya Fadlan. Saya akan melanjutkan yaitu karakteristik dan syarat-syarat. A. Karakteristik dan prinsip.
Unsur kalimat dan penggunaan kata yang benar. Unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Prinsip kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut: mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan, dan menafsirkan maksud penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 1. Kehematan kata. Kehematan kata adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, namun mengurangi makna atau mengubah informasi. Caranya dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata, dan menghindari kesinoniman kata dalam kalimat. 2. Kecermatan dalam kalimat. Kecermatan dalam kalimat efektif adalah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. 3. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. 4. Kelogisan. Dalam kalimat efektif, kelogisan adalah kalimat yang berisi gagasan pengarang untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar dengan menggunakan ejaan yang berlaku. Kalimat efektif dalam kelogisan harus mudah untuk dipahami dan dimengerti. Keparalelan bentuk dalam kalimat efektif adalah kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga akan menggunakan nomina. Contohnya, korban bencana alam membutuhkan bimbingan dan bantuan untuk menghadapi cobaan tersebut. Ketegasan dalam kalimat efektif yaitu pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat,